melihat ke salib Yesus itu sebetulnya mengingatkan kita akan kasih Allah yang luar biasa. Dan saudara-saudari yang dikasih, mengapa Yesus rela mati untuk itu? Untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, tetapi justru untuk kita. Karena itu setelah Yesus meninggal ini, dia menjadi penguasa di dunia ini. Sehingga iblis dikalahkan. Dan bila kita percaya, nah ini yang penting untuk kita, bila kita percaya kepada Yesus, kita juga bisa mengalahkan iblis, mengalahkan si jahat itu. Sebab sebenarnya kita bukan tandingan si jahat. Maka bila orang-orang itu tidak percaya kepada Yesus, dia menjadi mangsa yang empuk oleh kuasa si jahat itu. Dan memang masih sekarang ini si jahat masih berkeliaran di dunia ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dan inilah karena itu Yesus menjadi Raja dan dia juga menjadikan kita supaya ambil bagian dalam kuasanya. Bila kita percaya kepada Yesus, kita tidak usah takut apapun juga. Jadi takut apapun. Kita tidak usah takut kepada kuasa-kuasa kejahatan itu. Ya, seringkali dan inilah pada masyarakat masih banyak orang, bahkan orang-orang yang disebut Kristen atau Katolik seringkali masih pergi ke dukun dari karena kuasa-kuasa. Tapi ini walaupun kadang-kadang kelihatannya hebat, tetapi itu merupakan suatu penyimpangan. Dan berarti kalau kita pergi ke dukun, kita menyangkal Tuhan Yesus. Dan akibatnya apa? Yaitu kita akan dikuasai si jahat. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini kita harus sadar bahwa bila kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus yang mengalahkan si jahat, Yesus yang mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan, maka kita juga akan mengambil bagian dalam hidup Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, tadi di dalam bacaan Injil dikatakan Yesus ditanya oleh Petrus, apakah engkau raja? Dan memang Yesus, aku raja, tapi bukan raja seperti dunia ini. Tapi dia raja yang maha kuasa, raja alam semesta yang mengalahkan segala-galanya. Sehingga dengan kita percaya kepada Yesus, kita juga tidak usah takut akan apapun juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi inilah saya kira suatu hal yang penting untuk kita, bahwa kita sadar Yesus karena kasih-Nya kepada kita, dia mau dan rela mati untuk disalibkan itu untuk mengalahkan. Dan dengan demikian dia menjadi raja atas segala-galanya. Nah, karena kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga mengambil bagian dalam kuasa-Nya. Bahkan bagi saudara-saudara yang saya kira betul-betul mau melayani Tuhan dengan kuasa Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus misalnya dalam Yohanes 14 ayat 12 itu sangat mengagumkan. Lalu sebelumnya itu ayat dalam 14 ayat 11 Tuhan Yesus bersabda demikian, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sekurang-kurangnya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi Yesus ada dalam Allah dan Allah dalam dia. Sehingga memang Yesus itu adalah putra Allah yang maha kuasa. Dan kita tahu dia itu pribadi kedua dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Lalu ini satu hal yang saya kira
mengagumkan untuk kita. Apakah Anda pernah mendengar ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi saudara, kalau saya bertanya Anda, percayakah kamu bahwa kalau kamu betul percaya kepada Yesus, kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu? Ya, seperti dikatakan Yesus. Jadi antara lain misalnya ini untuk boleh dikata pekerjaan misalnya menyembuhkan orang, mengusir setan-setan, dan tidak usah takut. Seringkali orang justru, ya ini orang Katolik karena imannya kurang, itu malah pergi ke dukun, orang yang kuasa, entah itu punya kuasa apa, tapi itu sebetulnya bodoh sekali. Dan ini sebetulnya kalau demikian, Anda justru meninggalkan Yesus dan Anda akan dikuasai si jahat. Dan tentu saja kalau demikian ada yang senang. Siapa yang senang? Setan. Karena kalau dengan demikian Anda berada di kuasa setan itu. Tapi sebetulnya saudara yang terkasih, itu kuasa setan itu sebetulnya memang itu kekuasaan setan itu jauh lebih melampaui kekuasaan manusia. Tetapi bagi manusia yang percaya kepada Tuhan, maka kuasa itu tidak ada artinya. Saya masih ingat ada beberapa peristiwa ya. Tapi saya masih ingat satu peristiwa yang menarik. Yaitu terjadi suatu saat itu di Kota Malang, tahun berapa lupa saya. Itu ada seorang yang kerasukan setan. Terus kemudian di sana itu ada perguruan silat yang ya katanya terkenal dengan kuasa hebat itu. Terus karena dikasih setan pikirnya bisa mengusir itu roh jahat dari orang itu dengan kemampuan ini paranormal, kemampuan itu. Lalu itu ada guru dari perguruan itu mengirim 6 muridnya yang itu jadi ahli-ahli silat itu di perguruan silat itu. Pikirnya murid-murid yang hebat untuk mengusir setan dari seorang ibu yang kurus kering, sebetulnya kurus ya, dari ya kurus tapi kerasukan setan. Tapi apa yang terjadi saudara? 6 pemuda yang katakan gagah perkasa itu, ketika mereka ibu itu mau mengusir setan dari dia, dibantingi oleh ibu yang tidak bisa silat itu, yang tidak pernah belajar silat. Tapi karena setan ada di dirinya, maka 6 pemuda itu dibantingi oleh ibu tadi. Dan akhirnya memang setan desa. Tapi kemudian ada orang yang itu berkata, ada 2 orang ibu sederhana dua-dua sederhana, dan kebetulan mereka itu anggota KTM yang sudah belajar tentang kuasa Tuhan. Akhirnya panggil ibu itu. Dan apa yang terjadi? Ketika 2 ibu tadi datang dan mendoakan, mereka dua-dua itu tidak bisa silat ya, tidak punya. Tapi mereka percaya akan Tuhan. Akhirnya 2 ibu yang tidak bisa silat tadi justru bisa mengusir setan dari itu orang yang kerasukan setan tadi. Dan ini saudara yang dikasih Tuhan. Lalu itulah saya kira yang penting kita sadari bahwa bila kita betul percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus adalah yang maha kuasa, maka kita tidak usah takut apapun.
Dan kecuali itu seperti tadi dikatakan dalam yang saya kutip tadi dari Yohanes 14 ayat 12 tadi, bahwa barang saya percaya melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Dan kemudian saudara yang dikasih, kalau Yesus adalah Raja, hidup kita harus bersandar pada Yesus. Dan kalau dia Raja, dia juga harus menjadi Raja dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya apa? Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Kalau Yesus menjadi pusat hidup, yang Yesus menguasai diri kita, kita juga tidak usah takut apapun juga. Jadi tidak usah takut apapun juga. Maka tidak usah takut akan kuasa kegelapan dan lain-lain itu. Dan kalau kita betul percaya pada Yesus, kita juga bisa bersandar kepada Yesus. Tapi kita tidak cukup hanya tahu tentang Yesus. Kita harus menjadikan Yesus yang nomor satu dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hidup kamu? Di mana tempat Yesus dalam hidupmu? Yesus diberi tempat nomor berapa? Nah itu. Seringkali ya orang Katolik, orang yaitu Kristen percaya pada Yesus. Tapi Yesus itu hanya tempat terakhir. Tapi Yesus harus hadir nomor satu. Kalau Yesus nomor satu, kita tidak usah takut apapun juga. Artinya bahwa Yesus adalah pusat hidup kita. Dan kita harus itu. Seperti dikata Tuhan Yesus, kalau kamu mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintahku. Maka Bapakku juga akan mengasihi kamu dan kami akan datang kepadamu dan tinggal di dalam kamu. Sadarkah Anda bahwa Anda semua ini adalah kenisah Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam diri. Nah, tentu saja ini kita hanya bisa demikian kalau kita betul-betul menerima Yesus itu. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari satu pihak ini, ya saya mau, walaupun pernah saya katakan, tapi saya kira ini penting sekali bagi Anda. Siapa di antara Anda yang sudah pernah ikut retret awal? Coba angkat tangan. Ya, cukup banyak ya. Tapi banyak juga yang belum. Lalu saya kira saya katakan ini, mengapa? Melalui retret awal kita diajak kepada pertobatan dan kemudian pada penyerahan diri pada Tuhan, lalu kita didoakan untuk menerima Roh Kudus dan menjadikan kemudian setelah itu Roh Kudus turun, hidup kita akan menjadi lain, saudara. Saya sendiri sebetulnya memang ini pernah suatu pengalaman ya. Ya, itu pencurahan Roh Kudus itu memang diberikan Tuhan, artinya diaktualkan kembali sebetulnya pada abad ke-20 dan kemudian dalam milenium ketiga ini abad 21. Memang kalau kamu membaca kisah para rasul, maka karya para rasul yang istimewa itu dijiwai oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus mereka menyembuhkan orang sakit, mereka mengusir setan-setan dan sebagainya. Dan ini saya kira itu bisa dilakukan bukan oleh para imam saja atau para suster, tapi bisa untuk semua, oleh awam juga, kaum awam. Bahkan oleh muda-mudi. Saudara-saudari yang terkasih, ini ada satu romo kita tadi, itu baru pulang dari Ambon, mengadakan apa yang disebut BINUS, pembinaan khusus, sebetulnya itu kursus kaderisasi. Pesertanya siapa?
Pesertanya itu katekis kelas terakhir, lalu ada biarawan-biarawati, itu suster-suster, dan ada diakon-diakon calon imam. Lalu yang mengajar siapa? Memang ada 2 imam CSC, Rong Patris sama Rong Ludgard itu, terus ada 2 suster, dan yang luar biasa, saudara, siapa? Ada 2, namanya kita sebut anggota KTM yang sudah itu. 2 gadis anggota KTM mengajar diakon-diakon. Coba bayangkan. Biasanya diakon-diakon atau imam itu mengajar awam. Ini 2 gadis mengajar adat pesantren itu, diakon-diakon, suster-suster dan sebagainya. Kalau dipikir luar biasa ya. Tapi ini faktanya, kenyataan. Mengapa mereka bisa demikian? Karena mereka telah lebih dahulu mempunyai pengalaman Roh Kudus lewat apa yang disebut tawal, melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Mereka menyadari betul-betul bahwa Yesus betul-betul hidup karena pengalaman Roh Kudus. Dan ini saya lihat itu hal-hal yang itu luar biasa itu. Kalau dipikir-pikir coba biasanya apa? Ya, ini diakon itu kan calon imam ya sudah hampir selesai ya saudara. Tapi diajar oleh 2 gadis yang tidak pernah belajar filsafat, tidak pernah belajar teologi. Tetapi memang mereka disiapkan ikut pembinaan khusus yang BINUS itu selama 1 bulan, kemudian tambah lagi 1 bulan untuk persiapan mereka menjadi misionaris itu. Dan itu bisa. Jadi sebetulnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini rahmat istimewa yang diberikan Tuhan. Kalau dipikir coba bayangkan bagaimana 2 gadis mengajar itu katekis yang sudah tingkat terakhir ya. Jadi itu yang peserta di Ambon itu jadi katekis dari tingkat terakhir. Sudah berapa tahun belajar katekisme itu untuk mengajar. 2 gadis tidak pernah ikut gitu. Tapi saya kira mereka punya kuasa itu. Nah, inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka seperti tadi kata contoh 2 ibu tadi. Lalu ini juga ada macam-macam lagi saudara sebetulnya itu yang diberikan Tuhan. Karena itu kalau Yesus menjadi Tuhan, kita harus betul-betul menjadikan Dia pusat hidup kita. Kalau tidak, itu kurang. Maka perlu saya kira untuk ini, ya sebetulnya dewasa ini dalam situasi dewasa ini, lewat retret awal, itu orang mengalami pencurahan Roh Kudus dan biasanya hidupnya menjadi berubah sama sekali. Karena apa? Karena dia tahu Yesus itu ada. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya beri contoh 2 ibu itu tadi ya. Terus ada satu, ingat lagi ini, ada seorang ibu yang dia ikut, memang itu dia sudah pernah ikut tawal dan dia rajin berdoa, doa Yesus dalam hidupnya itu. Lalu suatu saat anaknya, anak seorang pemuda itu ikut kelompok bela diri. Lalu kemudian terus suatu saat guru anak itu datang ke rumahnya. Lalu entah bagaimana dia bertemu dengan ibu itu, terus dia mengatakan pada anak itu, mamamu tuh punya tenaga dalam besar sekali. Terus ya namanya anak ya. Terus bilang, mama, kata guru, mama punya tenaga dalam besar. Terus mama bilang, mama tuh enggak pernah belajar silat, enggak pernah belajar tenaga dalam. Iya mama, tapi kata guruku, mama punya tenaga dalam besar. Terus akhirnya karena anak ya saben hari terus ngadu,
itu kemudian pada mamahnya. Terus satu saja tiap-tiap kali gitu, mama, lalu apa mau? Mama, kita coba adu tenaga, bagaimana kuat tenaga gitu. Mama bilang, tapi akhirnya karena anak itu mendesak terus ya sudah. Lalu bagaimana? Mama tetap duduk saja seperti waktu doa Yesus. Nanti mama saya serang. Lalu saya serang. Lalu kemudian kau serang ya gitu. Lalu apa? Karena mamahnya ya karena anak terus mendesak ya sudah gitu. Oke. Lalu ya mungkin dia juga punya keyakinan. Terus akhirnya dia duduk sila biasa, dia mengucapkan Yesus, Yesus, Yesus. Ketika itu anaknya mau menyerang dia karena dia punya belajar tenaga dalam tuh. Tapi mamanya begini, anak itu terpelanting jatuh satu kali, bangun lagi, menyerang lagi 2 kali, mamanya gini lagi, Yesus terpelanting lagi. Sampai ketiga kalinya terpelanting lagi, mama ampun, mama ampun. Lah ini saudara, ibu tadi tidak pernah belajar silat, tidak pernah belajar tenaga dalam. Tapi kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada itu. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kalau kita betul percaya kepada Tuhan, kita tidak usah takut apapun. Karena itu juga di sini para frater, suster mendoakan orang-orang. Ya, kalau dipikir ya bahkan yang mendoakan itu masih novis-novis ya. Jadi itu, tapi bisa karena mereka percaya dan akan itu. Bisa mendoakan orang, bahkan bisa mengusir setan-setan. Karena itu saudara, persatuan dengan nama Yesus itu jauh lebih besar. Saya sendiri juga punya pengalaman itu, dulu ada seorang frater kami diminta memberi doa kepada kelompok bela diri. Kelompok bela diri, lalu waktu itu sebelum doa itu macam siangnya ada latihan itu, karena itu kelompok silat ya, tenaga dalam. Gurunya memberi contoh tentang kekuatan tenaga dalam itu. Apa? Dia ambil kikir tahu ya, kikir itu besi yang dipakai untuk itu. Ini kan besi, diletakkan di atas 2 batu, lalu dipukul, tak, begitu patah. Coba dari Anda yang bisa coba gitu, kikir pukul bisa patah enggak? Lalu itu, kemudian frater itu, apa kuasa itu? Lalu kemudian dia waktu untuk kedua kalinya biasanya kalau pertunjukan begitu tidak hanya sekali supaya tidak itu hanya kebetulan. Tapi kemudian kedua kali lalu frater itu Yesus sambil memandang Yesus. Apa yang terjadi? Jadi besinya tadi itu terpental tapi tidak patah. Nah itu. Terus kemudian itu. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, saya juga punya pengalaman yang menarik ya. Waktu itu saya sedang tur kebetulan dari Korea pergi ke Beijing. Waktu zaman itu masih belum sekarang ini, masih sederhana. Tapi ada pertunjukan akrobat dan macam-macam yang itu dari tenaga dalam dan itu baguslah akrobatnya. Lalu tempatnya sederhana sekali, seperti ada susun begini. Jadi tempatnya begitu. Lalu saya tuh ya dengan kelompok itu, mereka duduk di bawah, saya jalan sendiri di atas begitu. Lalu pertunjukan hebatlah tentang ya akrobat banyak. Lalu terakhir pertunjukan tenaga dalam. Itu apa? Kalau tadi di frater tadi ada kikir itu, lalu di situ batu besarnya kira-kira sekian, ini lebih besar daripada ini. Batu kali yang besarnya lebih daripada ini. Diletakkan di atas meja. Lalu itu orang itu sambil datang mengatakan,
batu tadi bisa pecah jadi dua, saudara. Lalu kemudian ya waktu itu saya ingat Frater Martin itu, aduh gitu. Terus kemudian ya biasanya pertunjukan itu dia hanya 1 kali, 2 kali. Lalu untuk kedua kalinya diletakkan lagi batu lagi. Lalu waktu itu saya memandang itu sambil mengucapkan nama Yesus, Yesus, Yesus. Dan apa yang terjadi? Tung, batunya terpental tapi tidak pecah. Karena kekuatan, tapi tidak pecah. Lalu sudah, saya mengapa saya mengganggu? Sudah saya tidak lagi mengucapkan Yesus, Yesus, tapi saya masih memandang. Lalu untuk ketiga kalinya lagi, tung, terpental lagi, tidak pecah lagi. Akhirnya apa? Diumumkan, saudara. Mohon yang punya kuasa itu tenaga itu jangan mengganggu. Lalu bagaimana saya akhirnya saya pejamkan mata, saya konsentrasi ke tempat lain, ke tempat ini misalnya. Jadi pokoknya lepas dari itu konsentrasi betul-betul ke tempat lain gitu. Lalu akhirnya keempat kalinya dong itu putus, pecah lagi, saudara. Nah ini mengapa kuasa nama Yesus itu begitu besar. Jadi saya kira ini kita perlu sadari, saudara. Kalau kita betul-betul percaya kepada Yesus, kita tidak usah takut apapun juga. Jadi itu. Lalu ini juga satu pengalaman lain ya. Ketika kami dulu saya permulaan mulai hidup itu pertama itu di daerah Malang, Keuskupan Malang, sebuah desa kecil namanya Ngeroto. Sampai sekarang masih ada tempat itu kira-kira daerah Batu, itu di situ ada dan daerah Pujon Batu, masih daerah Malang itu. Lalu di situ kami dapat warisan rumah dari seorang kebatinan ya dulunya. Terus dia bertobat menjadi Katolik, terus diserahkan kepada Ordo Karmel. Sehingga waktu itu kami tempati untuk mulai hidup menyepi di sana. Saya dengan seorang imam orang Belanda, orang Verbeek. Lalu di sekitar tempat itu terkenal daerah yang angker sekali. Sehingga orang-orang tidak berani masuk. Suatu saat orang desa itu mau ketemu saya, tapi saya silakan masuk, tidak berani dia. Sehingga saya temui akhirnya di luar pagar. Jadi dia berdiri di luar pagar, saya di dalam pagar. Dia tidak berani masuk karena terkenal daerah angker sekali. Tapi kami tidak pernah mendapat gangguan apapun juga di sana. Lalu orang-orang desa itu mengatakan, setannya takut sama orang Belanda dan orang Jawa. Ya padahal bukan itu. Tapi karena kami percaya akan Yesus itu. Saudara-saudari yang sebetulnya masih banyak hal-hal yang bisa ditahan. Lalu saya kira ini satu hal lagi, yaitu ada seorang gadis waktu itu, dia baru ikut retret awal di sini, setelah itu dia doa Yesus di rumahnya. Suatu saat dia diminta temannya mengantar ke dokter paranormal. Ya. Ketika temannya masuk di tangan dokter itu dia tunggu di ruang tamu. Lalu sambil pikir dokternya dokter apa ya? Lalu dia tuh spontan mengatakan Yesus. Dia berdoa Yesus. Tidak lama sesudah itu kemudian dokternya keluar. Kamu buat apa di sini? Saya tidak buat apa-apa. Kamu apa? Lah, saya hanya mau doa. Ya itu. Lalu diusir dia. Tidak boleh tinggal di tempat kamar tamu itu. Terus pergi ke jalan di luar. Di jalan itu. Lalu setelah itu baru selesai. Terganggu. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan.
Kuasa nama Yesus itu begitu luar biasa. Dan ini dalam nama, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang terjadi di mana orang bisa bahkan mengusir setan-setan dengan kuasa nama Tuhan. Tetapi saya kira khususnya bagi Anda yang belum pernah ikut retret awal, cobalah ikut retret awal. Ada di tempat kami di sini ada, kalau di Jawa ada 2 pusat kami di sini dan di Ngadireso. Ngadireso itu Malang, ya. Jadi sana bisa. Kalau Anda mengalami kuasa ini, jadi pencurahan roh betul-betul pertama akan sadar Yesus betul-betul hidup. Nanti kalau itu akibatnya apa? Kuasa Tuhan terjadi, relasi kita dengan Yesus hidup, dan saya kira kitab suci juga lebih hidup. Saya ingat lagi seorang ibu dari Malang ya, yaitu waktu itu dia itu sebagai orang Katolik, lalu lihat orang Protestan ke gereja bawanya kitab suci. Lalu dia sebagai orang Katolik ke gereja bawanya Mada Bakti itu. Jadi itu, terus dia pikir saya ini kalau saya mau mau belajar kitab suci. Lalu dia beli kitab suci, tapi kemudian saya itu dibaca kok enggak ngerti-ngerti, akhirnya masukkan rak bukunya dan sudah lama enggak pernah dibaca. Sesudah dia ikut retret awal, lalu kemudian dia ada dorongan, kemudian setelah itu dia baca. Lalu kebetulan waktu itu retretnya masih ya, yang pada awalnya. Lalu dia itu bisa membaca ini. Dia kebetulan dia seorang guru, dia baca tuh waduh tanpa sadar sudah jam 12 malam. Lalu dia cepat besok saya harus masih mengajar, maka dia cepat tidur. Tapi sesudah itu kitab suci menjadi bacaannya dia dan hidupnya juga kemudian menjadi indah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak apa. Selalu dicukupi oleh Tuhan. Nah, inilah saudara yang kalau Kristus sebagai raja harus menjadi raja di dalam hidupmu. Jadi dia harus jadi nomor 1. Maka kalau saya tanyakan pada Anda, sehari-hari yang kamu pikirkan apa? Pernahkah pikirkan Yesus? Jadi ini Yesus harus nomor 1. Dia harus menjadi raja. Jadi nomor 1. Kalau Yesus nomor 1, segala yang lain akan dicukupi. Kebutuhan-kebutuhan jasmani Anda, lalu kehidupan juga tidak akan takut, tidak khawatir, dan sebagainya. Nah inilah intinya, keindahannya menjadikan Yesus Tuhan dan Raja kita. Jadi untuk itu bisa tadi sebut katakan itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen kita tidak cukup hanya tahu tentang Yesus, tapi kita harus mempunyai relasi pribadi dengan Yesus. Ada yang percaya dan relasi pribadi itu betul-betul menjadi realitas antara lain, bukan satu-satunya, tapi dewasa ini merupakan sarana yang sangat efektif, yaitu lewat retret awal, lewat pencurahan Roh Kudus. Amin.